بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه وفي علومه في الدارين آمين. Pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam ini kita tidak berangkat, tidak menginjak, tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah mengampuni segala dosa kita berkat kita memuja dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah sudah selesai kita puja dan puji. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kumandangkan tadi membuktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat yang kita baca tadi ehonya kurang sedikit. الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه sallallahu alaihi al-Hasan tsummal Husain. Hasan dan Husain lin Nabi qurratul ain, bagi Nabi seakan sepasang dua bola mata. Jadi Hasan dan Husain itu termasuk cucu Nabi yang paling sayang. Saking sayangnya sampai ada hadis Nabi berdua Hasan dan Husain sayyidu sababi ahlil jannah, pemimpin pemuda yang ada di surga. Jadi kalau gua nikah masuk surga ketemu pemimpinnya Sidin berdua. Mudah-mudahan kita mau juga bertahanlah di pertemuan Sidina Hasan dan Sidina Husain. Nuruhum, itu belah bawahnya Pak. Nuruhum kaukabin, cahaya mereka, sinar mereka bagaikan bintang yang berlapang di atas langit. Nabi bagaikan bulan, tapi mereka berdua bagaikan bintang. Jaduhum sallu alaihi. Sedikit membuka kisah untuk supaya kita bisa menghayati dengan bacaan ini. Pada waktu Rasulullah itu meninggal, Mbah Sidin meninggal, maka Sidin itu mempunyai sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah khadamnya Rasulullah yang termasuk yang setia. Dulu kalau Bilal itu adzan di atas Ka'bah, Nabi itu di bawah. Setiap Allahu Akbar, jangan Nabi ada di bawah. Asyhadu an la ilaha illallah, jangan lagi. Karena apa? Bilal selalu mantau kalau Nabi itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi setiap kalimat adzan yang diucapkan, Bilal selalu mencangangi Nabi ada di bawah karena Nabi di bawah. Bilal itu adzannya di atas Ka'bah. Begitu Rasulullah itu meninggal, karena saking cintanya Bilal kepada Rasulullah, Bilal itu ada sanggup lagi tinggal di Madinah. Akhirnya pindah hijrah. Pindah ke Syam. Pindah ke Syam itu kalau bahari sekarang Yordania. Pindah ke sana. Setelah pindah karena apa alasan Bilal tadi? Karena kadang mau lagi di Madinah, karena sanggup melihat pusaran kuburan Rasulullah SAW. Akhirnya pindah. Ternyata setelah setahun 2 tahun Bilal itu kada ada juga anak belang ke makam Nabi Muhammad. Kada ada kepingin dimimpi oleh Nabi. Ujar Nabi di dalam mimpinya, wahai Bilal, betapa kerasnya hatimu, ikam ini kada suah lagi mengilangi aku. Aku di Madinah, ikam di sana. Kenapa kamu di kada suah lagi kamu melangi aku? Kada purun kada hendak lagi kamu melangi aku di Madinah. Waktu itu Bilal itu begitu terbangun langsung
terbangun langsung menangis takutan kalau ditinggal oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Akhirnya malam itu juga Bilal siap-siap hendak berangkat menuju Madinah hendak menziarah Nabi. Jadi di perjalanan, bayangkan mulai Yordania sampai ke Madinah itu berapa hari kira-kira membawa kuda, apalagi bawa unta. Unta itu kurang lebih bis air aja, laju bersepeda seolah. Nah, perjalanannya dari sana, dari Yordania, dari Syam ke Madinah, itu apa yang diucapkan oleh si Bilal bin Rabah. Ya Rasulullah, setiapnya naik gunung, naik bukit, turun bukit, nang dibayangkan, digenangkan Rasulullah sambil menangis betapa rindunya Sayyidina lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan terus berjalan, akhirnya sampailah di pusaran makam Rasulullah. Begitu sampai di makam Rasulullah, suaranya sudah habis karena sepanjang jalan menangis merindukan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengan suara tertatih-tatih. Begitu Sayyidina Bilal tadi mendengar suara Rasulullah, ternyata datang sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Ujar Abu Bakar merasa gembira, ternyata masih ingat si Bilal bin Rabah dengan pimpinannya atau kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, Ikam itu dulu adalah muadzinnya Rasulullah. Coba bang kumandangkan azan, kesan kami ini rindu mendengar suaramu supaya kamu azan di hadapan kami. Apa kata Bilal? Wahai Khalifah, ulun kada sanggup, kada bisa melantunkan azan. Karena waktu itu apabila adzan di bawah ada Rasulullah. Sekarang ulun kada sanggup. Setelahnya menolak daripada permintaan daripada Abu Bakar, datang Umar. Ujar Umar mengisyaratkan, namun itu aku barang yang minta, wahai Bilal bin Rabah, Ikam adzanakan kami sangat rindu dengan apa lantunan adzan yang kau biasa waktu kau adzan di kala Rasulullah masih ada. Tapi apa ujar Bilal, ulun kada sanggup juga. Rupanya di dalam kesedihannya si Bilal bin Rabah di hadapan makam Rasulullah, datang kekanakan berdua. Yang berdua Al-Hasan Al-Husain, datang berdua, wahai paman, pian bahari itu adalah tukang muadzinnya kaiku. Nabi Muhammad itu kan Hasan Husain itu cucunya Rasulullah. Kaiku pian adalah dulunya adalah tukang adzan. Kaiku coba bang pian adzan, kami rindu mendengar suaramu. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain itu atas perut ke atas Nabi Muhammad, Hasan Husain dari perut ke bawah bagian Sayyidina. Jadi Nabi Sayyidina Bilal itu apabila bertemu berdua ini sama dengan Allah. Karena apabila naik perut ke atas sama dengan Hasan ke atas, Husain dari perut ke bawah sama dengan Sayyidina Husain. Mendengar permintaan paman, pian baharikan muadzinnya Abah Kai ulun. Sekarang orang mohon dua pian coba bang pian lantunkan adzan sebagaimana pian dulu lantunkan adzan waktu Kai ulun masih hidup. Waktu itu Sayyidina Bilal sudah kada sanggup karena yang meminta adalah cucunya Rasulullah. Ujar dalam hati Bilal, andai kata aku menolak sama halnya aku menolak Rasulullah SAW. Akhirnya Bilal naik ke atas. Waktu kan dia sudah di Madinah, kada lagi di atas. Begitu melantunkan adzan yang biasa dilantunkan adzan oleh si Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah alam lagunya nang kayak apa, kurang lebihnya kayak itulah. Orang-orang semua di Madinah ngumpul. Apakah Rasulullah itu hidup lagi kah? Kenapa itu maka ada suara Bilal? Orang jadi pian laki-laki bibinian keluaran mendatangi suara karena mereka orang-orang Madinah ingat kalau ini suara Bilal. Yang suara Bilal dilantunkan waktu Rasulullah masih hidup. Orang-orang pada kumpul, laki perempuan datangan mesti mendengarkan suara adzan Bilal. Tapi apa? Begitu sampai ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasul, begitu sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal kada sanggup lagi pingsan. Karena nang terlintas di batin Sayyidina Bilal adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kita membaca nama itu tadi, ya Allah, Al-Hasan tsumma Al-Husain. Itu halnya kita merindukan Sayyidina Muhammad berwasilah kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, itu di antara keutamaan. Kenapa kita membaca sholawat? Kenapa harus kita membaca sholawat?
Karena orang yang membaca sholawat adalah salah satu bukti cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak yang lain-lainnya. Nuruhum kal kabin jadduhum sallu alaihi. Jaddun adalah kai. Jaddunya Nabi Hasan Nasrullah adalah orang yang disolawati orang sealaman. Jadi orang sealaman ini bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidatun, sebelum pindah ke bab faidatun. An Sayyidi Abdurrahman Al-Wahhab Asy'arani nafa'ana Allah bihi anna man wadaba fi qiraati fi ala qiraati hadainil baitaini fi kulli yaumi jum'atin tawaffallahu 'alal Islam min ghairi syakkin wa huma. Ujar Syekh Abdul Wahab Asy'arani, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bagi kita. Barang siapa membaca dua bait yang biasa dibaca di hari Jumat dibaca 5 kali. Ujar Sidin, kada diragukan lagi orang ini mati dalam keadaan Islam. Syairnya apa? Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwala naril jahimi qabli taubata wa firdunubi fa innaka ghafirudz dzambil alim. Barang siapa, ujar Sidin, setelah sembahyang Jumat baca bait yang dua ini 5 kali, mati seminggu sekali ya bacanya habis sembahyang Jumat. Nah, ini ada kita meninggal tidak dalam keadaan Islam. Karena kita itu ada satu kitab menceritakan apabila kita itu sudah ungal-ungal anak meninggal, ada 70.000 iblis yang mendekati kita. Itu yang menggoda kita supaya ia mengawaninya dalam neraka. Lamun kita kada paham benar dengan ucapan iblis, jangan-jangan kita anak bocap, lalu aku percaya doa ikam bisa kita membuat perubahannya. Karena kegampangan waktu terberat orang sakaratul maut di hadapan waktu kita sudah sampai di sini. Ini 70.000 mendekati buahnya. Sikung-sikung mempengaruhi kita supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, salah satunya untuk mengantisipasi di sini adalah barang siapa membaca ilailas telefirrosi ahla sampai nang tadi 5 kali setelah sholat Jumat, maka ujar Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kita akan mati dalam keadaan Islam nang kada diragukan lagi. Ya, mudah-mudahan paham, hafal. Biasanya kalau di Matapura ya daerah sana ini selalu dibaca setelah sholat Jumat, setelah 77, habis 77 baca doa, habis baca doa la ilaha illallah dengan lagu macam-macam, dengan lagu masing-masing saya Pak. Ya, mudah-mudahan kita mengatakan itu barang. Faslun wa salatul aidaini al-fitri wal adha sunatun muakkadatun. Pasal pada menyatakan dua salat Id itu Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Artinya dianjurkan benar. Jadi kalau sembahyang Id itu dianjurkan benar bagi orang yang sudah mukalaf. Arti mukalafnya kita sudah ya kita nih umur di atas sudah mukalaf ini sudah diberikan beban kewajiban, maka dianjurkan benar untuk melaksanakan sholat Id. Apakah Idul Fitri kah atau itu Idul Adha? Wa tusyra'u, dan disuruhkan sembahyang itu tuh berjamaah. Jangan sorongan-sorongan. Nih di rumah berlima sembahyang Id masing-masing. Jadi dan seorang hatib seorang sembahyang seorang rojok. Nang disyariatkan di sini nangaran sembahyang Id adalah berjamaah. Misalnya bang ada orang sama sekali bertigaan aja tetap aja berjamaah karena hatibnya sekong, bidalnya sekong, nah mendengarkan sekong. Jadi bertiga berjamaah juga, cuma kada sampai lah. Kalau kita sembahyang itu jarang bertigaan, pasti minimal 50 kira-kira ada. Walimun farid musafirin wa hurin wa abdin wa khunsa wa imra'atin la jami'atin waladati hadin. Amal ajuzu, adapun orang yang sudah tua, fatahdurul aidi fi thiyabin fi baitiha bila taibin. Nah, bedanya lelakian dengan bebinian. Lah orang bebinian hendak tulak ke masjid itu minyak harumnya jangan sampai apabila dipakai di belakang itu mencium keharuman.
Itu beratnya mun bebinian nih. Jadi ada aturannya. Lamun lelakian tuh minyak harum. Minyak harumnya warnanya kada nyarak, baunya nyarak. Artinya baunya mendangir-dangir. Beda dengan bebinian. Kalau bebinian warnanya nyarak, cuma baunya kata mendangir. Nah, cukup bahasanya. Bila tibit. Wa waktu sholatil Id, dan waktunya sholat Id itu ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, di antara terbit matahari. Jadi apabila sudah terbit matahari sudah boleh mulai wa zawaliha, hendak lincir, jadi hendak zuhur. Jadi waktunya itu panjang sebetulnya, cuma kebiasaan kita menyongsongi anak-anak hari raya. Kalau hari raya fitri anak kehilangan, kalau hari raya haji hendak menatap sapi, makanya dilaksanakan sungsong. Wahia sholatul Id, dan adapun sholat Id itu rakaatani, 2 rakaat. Yahrumu bihima biniyatil Idul Fitri au Idul Adha, dengan niat sembahyang Id Idul Adha. Kalau misalnya Idul Fitri, usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau adha, usolli sunatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini setumat lagi kita sembahyang Idul Adha. Usolli sunatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Wa ya'ti bidu'ail iftitah. Jadi setelah niat disunatkan baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro sampai habis. Lalu wa yukabbiru fi rakaatil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Rakaat yang pertama itu 7 kali, tidak termasuk rakaat yang pertama. Misalnya usolli sunatan Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini kada dihitung 7 kali. Ini permulaan baca kabiro. Imbah kabironya Allahu Akbar 1, 2, 3, 4 sampai 7 kali. Yang disunatkan. Jadi jangan nang pertama tadi kada masuk 7 kali. Nang pertama tadi salat takbiratul ihram untuk membuka pelaksanaan salat Idul Adha. Makanya supaya ada halatnya, setelah takbiratul ihram itu dihalat dengan bacaan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Setelah itu hanya imam mimpin lagi Allahu Akbar. Jedanya waktunya apabila jangan bersambung. Itu kalau emang anak belajuan, karena di situ minimal ada tumakninahnya Allahu Akbar. Makanya diisi dengan bacaan tasbih supaya antara takbir 1, 2, 3 sampai 7 itu ada tumakninahnya. Sela-selanya itu diisi dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sampai 7 kali. Itu rakaat yang pertama. Tsumma yata'awadhu, setelah takbir maka disunatkan membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasanya kita kalau bacaan itulah, tapi bacanya jangan nyaring. A'udzubillah, apalagi ini khusus imam juga. Tapi cuman kita ini disunatkan wa ta'awadhu termasuk pada imam aja sebertaan jamaahnya. Kalau ini setelah imam tadi rahat baca Fatihah, baca surat, kita kan baca Fatihah toh. Nah, diawali dengan ta'awudz. Wa yata'awadzu tsumma yata'awadzu, membaca a'udzubillah. A'udzubillahnya atau umpat dibaca. Biasanya kita langsung bismillah ya. Nah, khusus untuk sembahyang Id, Idul Fitri atau Idul Adha, a'udzubillah dibuati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengiringnya tuh. Wa yaqra'ul Fatihata, dan setelah itu ta'awudz Fatihah, tsumma yaqra'u ba'daha suratul Qaf jahran. Kemudian si imam tadi membaca surah. Nah, surahnya ini di sini dia sunatkan surat Qaf. Tapi mau kada hafal, nang hafal dah. Ya Allah, biasanya nang kita baca ya sabihis dan hal ata ghasyiyah gitu. Wa yukabbiru fi rakaati tsana, dan bertakbir pula di rakaat yang kedua yaitu khamsan, 5 kali siwa takbiratul ihram
selain daripada takbir nang kita habis duduk. Jadi karena kita nang pertama tadi 7 kali, nang kedua 5 kali. Kada termasuk nang kita habis sujud Allahu Akbar. Itu belum dihitung. Karena itu takbir perpindahan antara setelah sujud lalu berdiri. Dihitung bahasa Allahu Akbar sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali, sama dengan rakaat yang pertama. Sela-selanya diisi dengan bacaan tasbih. Tsumma yata'awadu, sama rakaat yang kedua kita disunahkan juga untuk membaca ta'awud sebelum baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau Fatihah wa suratin iqtaraba jahran, dan membaca surat nang mana nang hafal. Ya ini kita karena kita mau umpati imam, dah imam aja sudah yang membaca suratnya. Wa yakhtubuna deban ba'dauma, dan disunahkan setelah salat itu bagi si imam khutbah ba'dauma rakaataini khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an wila'in wa yukabbiru fil ibtida'it tsaniyah sab'an. Disunatkan bagi orang yang jadi khatib. Nih khatib nih, kalau pindah hendak jadi khatib nah yalah, khatibnya baca takbirnya 9 kali, 9 kali. Yang pertama, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Itu khatib yang pertama. Sebelum yang kedua, yalah, ini kan 2 kali khatib deh setelah dihalat. Nah, tapi karena khatib yang kedua naik yang kedua setelah istirahat hanya 7 kali, disunatkan seperti itu. Wilain itu berturut-turut, kada boleh dihalat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kada. Jadi 3 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Nah, itu ini amun si khatib. Jadi khatib kada belajar, kada tahu tata caranya. Nah ini tadi khusus kita lagi berjamaah, ini khusus kesan khatib. Kalau ibu puannya enak jadi khatib ya Allah. Kalau diingat ini cara membaca takbirnya 3 jadi 1. Wa yukabbiru fi ibtida'i tsaniyah sab'an, yang pertama 9 kali, yang kedua 7 kali. Wila'in berturut-turut, walau fasala bainama bitahmid wa talawatana kana hasan, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kada bapak dihalat, asal jangan halatannya kosong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam dulu atau minum dulu. Nah, boleh. Tapi kalau di sela-selanya takbir tadi diisi dengan bacaan yang lain seperti tahmid atau tahlil atau puji-pujian, itu bagus saja. Ala qismaini mursalun wa huwa ma la yakunu aqibas sholati wa muqayyidun wa huwa ma yakunu aqibwa wa ba'da masad bil ula faqala wa yukabbiru nadban kullu man dzakarin wa unta wa hadina muslim fi manazil wa turuq wal masjid wal aswaq. Dan disunatkan takbiran. Nah, takbiran, anak takbiran di rumah kah, anak takbiran di masjid kah, anak takbiran di jalanan enggak. Jadi kalau ada orang pawai itu dalilnya ada, jadi boleh aja takbir di jalan. Ini pertama di mana? Lelakian bertakbir, binian bertakbir, nang hadir di rumah hadir, atau nang musafir kah, di rumah, di jalanan, di masjid, di pasar, boleh aja bertakbiran hari raya. Nah, jadi pas aja kamu kita hari raya pawai itu, amun di Jamban jangan. Kalau di Jamban tuh 2 nang sarek Tuhan, sarek iblis, sarek. Nah, itu. Jadi kada kawa di takbir. Jadi kalau misalnya lagi orang pawai itu jadi ada aja tuh dalilnya nang membolehkan toh. Apabila waktunya min ghurubi syamsi min lailatil aidaini, daripada Idul Fitri wa istamilu hadza takbir, daripada waktunya tenggelam matahari. Jadi misalnya esok hari raya Fitri nih, kita boleh mulai takbir itu waktunya asar. Jadi sudah boleh takbir. Dan waktu akhirnya apabila akhirnya itu apabila hari raya Fitri, apabila imam sudah naik ke atas mimbar, itu sudah kada boleh lagi takbir kalau hari raya Fitri.
Jadi jangan kena imbas sembahyang fitri menyambung lagi zuhurnya takbiran kada lagi sudah habis dah. Jadi kada lagi. Jadi batasan kita takbir kalau hari raya fitri, misalnya esok nih hari raya nih, jadi asar imbah asar sudah boleh. Karena itu masuk dapat gurub. Gurub itu sudah condong matahari, sudah mendekati waktu maghrib. Jadi apabila sudah lewat asar itu hampir masuk waktu maghrib. Nah di situ boleh kita takbiran sudah. Tapi yakin esok hari raya, namunnya ragu-ragu hari raya, iya hari raya kan ada takbiran dahulu. Kalau ini didatangi pembakal, apa ya dahulunya? Hari raya kada pasti lagi, nggak ada kawai aja, handakan hari raya dah, baju hanyar sudah aku pakai. Jadi mau ada mau Jadi aturan takbir tadi kalau hari fitri setelah asar sampai esok pagi, khatib naik ke atas mimbar, habis dah. Setelah itu kada lagi. Tapi kalau takbiran hari raya haji, mulai esok hari raya habis asar sampai tasyrik 10, 11, 12, 13, terakhir itu waktu asar, limbah itu kada boleh lagi. Jadi kalau hari raya kedua bewiritan, apabila bewiritan selalu bertakbiran kada apa-apa, karena kita boleh aja bersembelihan hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga boleh. Pokoknya hari tasyrik tadi 10, 11, 12, 13 itu boleh. Dan 2 hari ini hari raya fitri tadi kita kada boleh puasa. Kalau pang lamon misalnya anak lulus sekolah, aku anak puasa, benadar puasa di hari raya, kada boleh. Benadar puasa hari raya yang kayak kada ada hari lain. Ya Allah. Atau nah hari yang 4 tadi hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Nah kita kada boleh juga puasa di situ. Puasa kada boleh. Nah, di situ masih dinamai hari raya. Wa yastamiru takbir ila an yadkhul imam fi salatil Aid wa laysa takbir salatil Aid fitri aqib salati walakin Nawawi fil adkar ikhtara annahu sunnatun tumasyara bi takbir al muqayyid fa qala wa yukabbiru fi Aid al adha khalfus salawatil mafruḍah. Nah, disunahkan karena misalnya dianjurkan setelah kita sembahyang fardu bertakbir Allahu Akbar barang 3 kali. Yalah, setelah salat fardu itu kalau hari fitri cuma waktunya 3 waktu aja, maghrib, isya, dan subuh. Itu kalau hari raya fitri. Artinya kita bertakbiran setelah sembahyang kalau hari raya fitri setelah maghrib, isya, dan subuh. Tapi kalau hari raya haji itu selama 4 hari, pokoknya 10, 11, 12, 13 itu sampai waktu asar boleh terakhir. Nah imbah asar itu kada lagi dah. Terakhir asar itu terakhir sudah kita kada bertakbiran lagi. Min mu'adatin wa fa'idatin wa kada khalfu ratibatin wa nafala mutlaqun al-wastat janatin min subuhin wa yawmi arafata. Apabila waktunya limbah hendak sembahyang mutlakah, sembahyang jenazah kah? Rupanya habis sembahyang jenazah hendak bertakbiran ya kalau juga jenazah di muka sini. Imbas jenazah tuntong jenazah sembahyang jenazah berdoa segera tutup keburungan hari raya ada orang meninggal. Hari raya ada meninggal lalu anaknya bertakbiran nih, sekira kada penasaran, sekira si mayat tadi mendengar juga takbir malam tadi kada satu berangkat takbir, boleh aja setelah kita sembahyangkan mayat berdoa sudah bertahan takbiran Allahu Akbar kada apa di hadapan mayat. Atau yaum arafah min subhin yaum arafah ilal asri min akhir ayam tasyrik wa sighatu takbir, adapun bahasa takbir. Nah yang pasti wa yusannu ayazida ba'dahuma, yang pasti yang dianjurkan sini yang jadi pelajaran awal kita yang perlu diingat adalah niat. Setiap kita lalu disunatkan kita mandi setelah nak berangkat. Mandinya sahajaku mandi agan sembahyang Idul Adha atau agan sembahyang Idul Fitri, sunatkan Allah Ta'ala. Di pagi-pagi mandi dahulu, karena mengkana mandi bangun guring tulak masjid kalau punya bau masam. Padahal ya kata apa-apa karena mandi tetap bungas tulak kalau baik. Tapi mau karena mandi kasihan kawan tiga. Kalau belum tadi tapenya bekas buancing oh kasihan kawan tiga. Jadi makanya disunahkan mandi. Sama dengan orang ghusl jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu
diwajibkan bagi orang yang pernah bermimpi. Maksudnya wajib di sini bukan wajib kayak orang mandi wajib, karena dianjurkan benar, sunatun akadatun. Jadi mun kita hendak sembahyang Jumat disunat akan benar mandi, kecuali gering ya. Si kawa-kawanya barangnya baju panas kan dimandiakan. Sekira kita mengamalkan sunnah. Karena apa? Begitu kita mandi itu saat lagi mengamalkan sunnah Nabi. Nah, lawan awak sikir juga ya Allah mandi, karena mandi bisa liut benar disunahkan. Sama kita nak ulak ke sembahyang id itu pun disunahkan mandi menisukannya. Yang perlu kita ingat adalah niat tadi. Usadi sunatan Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Usadi sunatan Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Lalu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira sampai habis. Lalu imam biasanya memimpin Allahu Akbar sampai 7 kali yang pertama. Lalu yang kedua 5 kali. Nah itu sela-selanya diisi dengan tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan disunatkan. Nah di sini kadang-kadang banyak pelanggar kita di sini. Mana tadi? Ujar Umar. Kita sudah masuk di hari raya. Presiden. Ini ngerancak kita terlanggar. Dikala sudah sampai hari raya, jangan Pak lagi bermaksiat lawan Tuhan. Maksudnya apa? Maksud maksiat itu nang kada boleh bersalaman lawan mahram itu nah. Kita ni arani Pak kada tahu-tahu. Sapakah salaman taros, apalagi pinian bungas, apun kawan yang salami taros. Ini nang mulah sini dilarang. Kita hanya sudah sebulanan mulai tanggal 1 sudah mencoba nih menahan supaya Idul Fitri itu kan kembali bersih ya Allah, supaya tetapi begitu sampai hari raya nang diharamkan nang kada dibolehkan kita harus bersalaman nang nyata-nyata atau bini kawan ya Allah di dalam Islam kan kada dibolehkan tetapi jadi salaman tahu tidak boleh tapi salaman ya. Nah kayak apa ya, padahal itu sudah nyata-nyata dilarang. Habib Umar sadangnya sudah, artinya kita sudah menuju kebersihan, kita sudah sebulan berkhidmat, sudah menahan-nahan supaya jangan berdosa. Begitu sampai hari raya ayo pertemuan cuma jangan bersalaman, namun bersalaman pacar Allah subhanahu saudara berikit. Nah, maka tadi situ ada kata-kata lebaran. Sudah sampaikan penutup Lebaran. Jadi setelah kita puasa sebulanan, ya loh, tanggal sebulan, lalu ada kata lebaran. Lebaran itu kalau bahasa Jawanya selesai. Kita sudah selesai menahani sebulanan ma'arit parut, ada siang ada makan, selesai sudah. Di dalam lebaran lalu ada kata luberan. Apa luber itu penuh. Artinya setelah puasa sebulan boleh kita makan lagi di hari raya. Maka di hari raya boleh kita makan. Luber. Setelah luber di situ ada kalimat leburan, lebur apa berilaan. Nah di kalimat berilaan ini nang jadi masalah. Masalahnya kenapa? Ya kata deh, bersalaman bini orang, bersalaman binian bungas. Menini bang ya Pak, sama ya juga. Ini orang ya Pak. Setelah apa? Salaman tadi. Nah, setelah salaman, leburan. Lalu terakhir ada namanya laburan. Labur itu apa? Kalau orang Jawa labur itu mencet. Artinya setelah lebaran selesai, luberan hari raya boleh makan, leburan kita berelaan, lalu laburan lalu bersih hati bersih sudah. Ya, selesai sudah. Artinya kita berelaan bertahan. Lalu hari raya itu identik dengan ketupat. Ya, ketupat itu diolah dari janur atau daun kelapa anum. Janur itu asal kata dari bahasa Arab. Ja'a nur, datang petunjuk, datang ilmu, datang lampu, datang penerang. Janur. Kenapa orang olah ketupat itu melipatnya olah? Itu menandakan kalau orang itu sebelum bulan puasa sekarang dosa itu datangnya bukan datang dari mata, dari muntung pemamanya, dari mata mengintip orang mandi, ya misalnya. Dari telinga mendengarkan orang menggibah, dari betis dibawa kemana-mana, dari tangan menjuntan mangga sebelah rumah,
Sama-sama dosa kalau diistilahkan dengan ketupat. Ketupat di dalamnya diisi baras. Ya, baras itu dijarang. Begitu masak dibelah isinya putih. Nah, identik filosofinya apa? Kalau hari raya kenapa orang banyak menyediakan ketupat? Ya, ketupat itu dengan harapan setelah lebaran, luberan, leburan, lalu laburan diisi dengan itu mudah-mudahan hati kita setelah lebaran jadi putih, jadi bersih lagi. Jadi dosa sekian hari, sekian bulan sudah kita laksanakan di hari raya. Nah, asalnya ada gesekan lawan kawan, wah berilaan. Nah, kesempatan di hari raya cuman ada di masalah ya tadi. Nah, dilarang Habib Umar itu tadi. Nang seharusnya kada boleh. Nang kada boleh. Nang bukan mahramnya, tapi kita lincah terus. Yalah. Ipar mahram kada kira-kira. Misal ini adik ipar leh. Adik ipar. Apabila lakinya itu meninggal, misalnya iparnya ikam berdua bedang sanak laki-laki. Berarti nang binian tadi adik ipar lo. Apabila adik muni meninggal, boleh kada dikawininya? Boleh lo? Berarti kan mahram lo. Karena ini boleh dikawini siapapun yang boleh kita kawini lain mahram-mahramnya. Mama, nenek, anak. Nah, itu nang kita masih kada kuat menangani. Yalah. Yalah, diakui aja. Ya apalagi kawan tadi binian bungas tadi Bang Ali benar. Yalah. Kalau menyuruh hatan. Anak kakak ini kalau bina. Apalagi tetangga tiga rumah. Ya kan? Berilah raya. Nah, gunjang kada tahu bini kawan. Nah, padahal Habib Umar silahkan. Makanya di sana tuh loh yang alih mungkin kaplingan wadahnya beda. Kalau di sana hari raya lalakian kumpul lalakian. Yalah, binian kumpul, binian ada yang tadi carok. Camoh lalakian mana binian serumah kumpul di satu. Jadi kada tahu kayak apa berikan bersalaman terus. Nah, padahal di sini sudah hendak padahkan tradisi ya hukum mandahkan itu yalah hendak kada berelaan orang sebelah padahkan sombong pulang. Jadi serba santok pada kita nih maju salah mundur salah apanya segi hukum yalah segi hukumnya kayak itu karena nasihat Umar kayak itu yo. Nah jadi kehendak kita hari raya nih kehendak kita ini hari raya supaya bersih dan bersih bujur. Tapi maka tadi loh dosa itu datangnya dari mata, ketupat tadi, datangnya dari telinga, kadang dari mulut, kadang dari tangan, kadang dari betis. Apabila nang dilihat adalah binian bungas dua kita dari mata dan dari tangan, apalagi bersalaman. Nah, artinya kesembahan ya lah. Artinya ini mudah-mudahan adat orang Indonesia ini kan ini sudah ngalih, apalagi kita ya kada kita buat kesempatan buat tuan guru, buat ustadz, mana ada selamat, suruh harus jadinya lah ngalih, adanya kesempatan bang, tetangga sebelah ya pak, bilang ke rumah anak beredaan, mau nggak menolak? Pak Yai Ustadz meminta halam dari dalam pembelaan hari raya lahir batin, mau menolak? Jangan ngaleh, hendak model kayak ini jangan. Bungkut. Ayo kita apa? Ajak aja sama Pak. Kata Bapak. Mus jangan apa-apa. Koyo bener anjir. Aku mau pulang salaman yo ada mau. Ada masalah mau kada mau, Bang. Aturan agama nang kayak itu. Jadi jadi sini nasihat agama nasihatnya supaya kita terjaga. Maksudnya kenapa yo? Ini khawatirnya musyalah salaman. Kalau mengganti lah, ding ding. Pasti dah cangang lah, dapat gerangan jangan. Jangan mau kelahin. Nah itu harapannya. Mudah-mudahan ini kedepannya kita pikirkan masing-masing lah. Karena menang nanti kalau besok orang terlanggar. Jadi apa? Nah, amunya kada bernafsu leh. Hukum awal. Ini hukum awal gini. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Yalah. Kita minum secangkir hukumnya haram. Setetes pun haram juga ngarannya. Yalah.
secangkir haram, setetes haram, asal sama-sama namanya, tapi miring. Ya tapi miring karena apa? Ya Allah, apa bedanya itu tadi? Yang namanya bukan mahram, benepsu wakada benepsu aturan agama kada dibolehkan. Hukum awal kayak itu, hukum dasarnya kayak itu, benepsu wakada benepsu awalnya karena ini nang kita ngalih ya lo, nang mulah ngalih nang ini. Tangan nggak, banduk kah? Bambel kah? Orang lebih aja rasanya nggak kayak itu aja, nah bingkot, ya lo. Nah, jadi tradisi udah kita ini nang masih ngalih seperti itu. Apanya? Pokoknya hampir 4 madhab ini, apabila mahram kada boleh. Dan mahram ini nang mulai kita, wadah kita nih masih kada kau membuang, jadi hukum. Kita pernah melihat, ya mudah-mudahan ini keluarga Sidin bertahan. Waktu hari raya guru Bahit datang banyak tamu, ya Allah, dari Sidin datang. Ya mudah-mudahan di antara tamu ini anak-anak Sidin, keluarga Sidin, nah ya Allah, cucu Sidin atau ya sebertaan lah. Tapi sini Salaman kemungkinan lah kalau kita mengambilkan dasar daripada Habib Umar, mutlak di Sidin jangan dilakukan kalau itu bukan mahram. Kalau nini, mama, cucu, anak ada masalah. Selain daripada itu, patokan Habib Umar kada boleh. Yalah, kita mengambil itibar ya ulama kita yang mudah-mudahan mereka itu ada keterikatan keluarga. Yalah, kita kan keluarga kita kada baik lah. Selain darah, ya artinya nangsa artinya apa? Saudara Bapak, ya termasuk mama, saudara. Habis itu nini, yalah, anak, cucu, saudara. Nang masing alih kita itu, ya mudah-mudahan ini sebagai bahan ajaran kita, mudah-mudahan kita kalau diingat ya lo, ya menenang binian bungas yang apalah. Itu masing-masing aja ya lo. Masalahnya liar bagus juga atau ini nanti kita diingat masing-masing aja. Mungkin yang bisa sampaikan kurang lebih mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اوصل هديه وبلغ وتقلت مقرنا في هذا المجلس مبارك بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة فنقدم ذلك إلى حضرة سيدنا أبينا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رؤيا أبي وإخواني من الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة القرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وإلى رؤيا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم مثل ثابت ذلك مع مزيد بريك وإحسانك خصوصا إلى أرواح محمد رسول الله عبد الله من البنجلس محمد زين بن عبد الغني يجي أحمد السيب الجمري أنه رملي بن عثمان هجه قلوه بن دي أنجاو سريمان بن دي عميس بن أميس مستانية بن دي إباد شاكدة بن دي أنه رملي يونس أفندي بن بسوني أنه دردياني بن سريمان أوصل الله ذلك من إليهم أوصل الله ما ذلك من اللهم اجعل فداء لهم من النار ونجة لهم من الكنشن وفتاك لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم ورحمنا وإياهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.